Ini adalah kisah horor dari Dinda yang berjudul Prahara Rumah Dinda, ternyata bekas ritual pesugihan. Ya gimana lagi? Rumah itu udah saya beli. Mau pindah belum ada uang lagi. Dan aku mencoba bertahan sampai sekarang. Hari itu, tanggal 5 Juli 2026, aku akhirnya resmi pindah ke rumah baruku di perumahan Gria Indah, Salatiga. Udara pagi di sini memang berbeda dengan Jakarta. Sejuk, segar, dan entah kenapa, membuatku merasa seperti bisa bernapas. Lega setelah bertahan-tahan, terjebak dalam kemacetan ibu kota. Rumahnya lumayan besar, 2 lantai, dengan taman kecil di depan. Warna catnya masih terlihat segar. Meski bangunannya sudah berusia sekitar 15 tahun, aku membelinya dari Om Darto, seorang pria paruh-baya yang kebetulan sedang ada urusan di Jakarta saat itu. Kami hanya bertemu sekali di notaris, dan pembicaraan kami pun singkat. Diajak beli rumah di Salatiga, Dinda. Begitu pesan singkat dari Arman, teman kuliahku yang sekarang bekerja di Semarang. Iya, dekat kantor. Enak juga di sana. Sejuk, balasku. Tapi hati-hati ya, dengger-dengger. Banyak rumah bekas tempat istimewa di daerah itu. Aku tertawa membaca pesannya. Arman memang suka bercanda dengan hal-hal mistis. Aku orangnya rasional, akuntan pula. Mana mungkin aku percaya omong kosong begitu. Perjalanan dari Jakarta ke Salatiga memakan waktu sekitar 3 jam. Aku membawa barang-barang pribadiku dalam 2 mobil box. Mbak Yuni, tetangga dari rumah sebelah, keluar menyambut saat aku tiba. Wah, ada penghuni baru ya, katanya ramah, membawa nampan berisi es teh manis. Saya, Mbak Yuni, tetangga sebelah. Selamat datang di lingkungan kami. Dia wanita paruh-baya, ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa dia ingin mengatakan sesuatu lebih. Terima kasih Mbak, saya Dinda, ucapku sambil menerima gelas es teh. Rumahnya bagus ya, masih baru pemiliknya, kemarin masih kosong, sepi sekali. Mbak Yuni tersenyum samar. Tapi ya, sudahlah, yang penting sekarang sudah ada yang menempati. Aku mengangguk, merasa ada nuansa aneh dalam ucapannya. Tapi aku tidak mempermasalahkan. Mungkin tetangga memang seperti itu, ramah, tapi kadang berkata ambigu. Proses bongkar muat berjalan lancar. Aku memilih kamar tidur di lantai 1 karena lebih praktis. Malam harinya, setelah semua beres, aku duduk di teras depan, menikmati angin sejuk sambil memesan makanan dari aplikasi. Sekitar pukul 10 malam, aku mulai merasakan hal aneh pertama. Ada suara langkah kaki dari arah ruang tamu. Tap, 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 seperti sepatu hak tinggi di lantai keramik. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin tetangga, pikirku, atau suara dari rumah sebelah. Tap, tap, tap. Suara itu semakin jelas, seolah mendekatiku. Aku berdiri dan berjalan perlahan ke arah ruang tamu. Lampu sudah aku nyalakan semua, tapi tidak ada apa-apa. Sofa masih rapi, meja tetap bersih. Tidak ada jejak kaki atau debu yang terganggu. Aneh. Aku kembali ke teras. Tapi kali ini suara langkah kaki terdengar dari arah tangga menuju lantai 2. Aku menatap ke atas. Gelap gulita. Tidak ada cahaya. Tidak ada bayangan. Tap, tap, tap. Aku merinding. Ini bukan suara dari luar. Ini benar-benar terdengar dari dalam rumahku. Hello? Panggilku pelan. Ada apa-apa? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa berat. Aku memutuskan masuk ke dalam dan mengunci semua pintu. Mungkin aku terlalu lelah dan mulai paranoid. Esok paginya, aku akan menghubungi Om Darto untuk bertanya apakah rumah ini pernah disewakan atau ada pembantu yang tinggal di sini. Malam itu aku tidur dengan lampu kamar menyala. Meski begitu, aku masih merasa seperti ada yang mengamatiku dari balik kegelapan. Keesokan paginya, aku mencoba menghubungi Om Darto, tapi nomor yang dia berikan tidak aktif. Aku mencoba mencari informasi tentang dia melalui internet, tapi tidak ada hasil yang relevan. Mbak Yuni datang lagi saat aku sedang menyiram tanaman. Masih nyaman, Dinda? Tanyanya. Iya, Mbak.
Tapi tadi malam ada suara langkah kaki di rumah. Mbak tahu kenapa ya? Mbak Yuni tertawa kecil. Oh, mungkin angin. Rumah ini memang agak sensitif. Kadang ada suara-suara aneh. Tapi biasa saja. Kok sudah lama saya tinggal di sini? Berapa lama, Mbak? 4 tahun. Sejak setelah keluarga sebelumnya, ya sudahlah. Aku merasa ada cerita panjang di balik kata-kata Mbyok Yuni, tapi dia tidak melanjutkannya. Dia hanya tersenyum dan kembali ke rumahnya. Sore harinya, aku memutuskan jalan-jalan ke kantor RT untuk mengenal lingkungan sekitar. Pak RT, Bapak Sastro, orang tua, berwajah ramah dengan kumis tipis dan selalu tersenyum. Baru pindah ya, Neng? Senyap, iya Pak, saya Dinda. Rumahnya bagus, tapi dia berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan apakah harus berbicara atau tidak. Rumah itu punya sejarah. Aku menatapnya penasaran. Sejarah seperti apa, Pak? Pak Sastro menghela napas panjang. Dulu pemiliknya seorang ibu-ibu, Mbok Sari namanya. Duluan tinggal sama anak dan menantunya. Tapi kemudian, ya, mereka semua meninggal dalam keadaan tidak wajar. Jantungku berdetak lebih cepat. Tidak wajar bagaimana, Pak? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, ketiganya ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah itu. Katanya karena ritual yang salah, rumah itu sempat kosong lama sekali. Tidak ada yang berani beli. Tapi kemudian Om Darto datang, saudara jauh keluarga itu, dan menjualnya. Aku terdiam. Semua cerita ini membuatku merinding. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya soal ini saat beli rumah? Tanyaku. Pak Sastro menggeleng pelan. Yang jual juga tidak tahu banyak. Dia hanya saudara jauh. Katanya rumah itu sudah lama tidak diurus. Mungkin dia juga tidak tahu detailnya. Aku merasa dunia berputar. Rumah yang aku beli, tempat aku akan tinggal, ternyata memiliki sejarah kelam yang tidak pernah kuduga. Tapi bagaimana lagi? Kontrak sudah ditandatangani, uang sudah ditransfer. Rumah ini sekarang adalah milikku. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu menonton televisi, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas lagi. Tap, tap, tap. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bayangan seorang wanita berjilbab panjang berdiri di ujung tangga, menatapku dengan tatapan kosong sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Aku tahu cerita ini baru saja dimulai. Minggu pertama tinggal di rumah baru memang selalu terasa berbeda. Segala sesuatunya masih asing, dari tata letak perabotan hingga suara-suara yang terdengar di malam hari. Tapi beda kali ini. Perasaan asing itu bukan hanya karena belum terbiasa ada. Sesuatu yang lebih dalam yang membuatku gelisah. Hari Senin pagi, aku berangkat kerja seperti biasa. Perjalanan ke kantor hanya memakan waktu 10 menit karena rumahku memang strategis. Rekan-rekan kantorku tidak menyadari ada yang berbeda padaku. Tapi sebenarnya, sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan kejadian semalam. Bayangan wanita itu masih mengganggu pikiranku. Tatapannya yang kosong, tapi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Kesedihan, kemarahan, atau mungkin permintaan. Saat makan siang, aku menceritakan kejadian itu kepada Fitri, rekan kerjaku yang juga teman dekat. Jangan-jangan rumah itu angker, Din, katanya sambil tertawa. Kamu kan tinggal sendiri, imajinasi bisa jadi liar kalau sendirian. Tapi aku benar-benar melihatnya. Fit, bukan imajinasi. Dan suara langkah kaki itu juga nyata. Fitri mengangkat bahu. Kalau gitu, mungkin kamu perlu cari tahu lebih banyak dari tetangga. Orang lokal pasti tahu lebih banyak. Benar juga. Mungkin aku terlalu terburu-buru memutuskan untuk tinggal di sini tanpa mencari tahu sejarah rumahnya secara mendalam. Sore harinya, aku pulang lebih awal. Ingin sekali aku berbicara lebih panjang dengan Mbak Yuni atau Pak RT. Tapi saat tiba di rumah, aku menemukan hal pertama yang benar-benar aneh. Lampu kamar tidurku mati, padahal pagi tadi aku meninggalkannya menyala. Aku menyalakan kembali, tapi hanya beberapa detik kemudian, lampu itu mati lagi,
Aku mencoba lampu lain di kamar. Hasilnya sama. Mati sendiri. Fusible link. Putus. Gumamku sambil membuka kotak kontak listrik. Tapi semuanya tampak normal. Ketika aku kembali ke kamar, bau menyengat seperti dupa dan darah tercium dari arah lemari pakaian. Bau yang sangat kuat membuat mataku berair. Aku membuka lemari, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang lebih aneh, pakaianku yang tertata rapi pagi tadi sekarang berantakan, seperti ada yang mengobrak-abriknya. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Malam harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Mbak Yuni lagi. Kali ini, aku ingin berbicara lebih serius. Mbak Yuni, saya mau tanya sesuatu. Ucapku saat dia membukakan pintu. Wajahnya terlihat sedikit terkejut melihatku datang malam-malam. Ada apa? Dinda, rumah saya. Akhir-akhir ini ada hal-hal aneh yang terjadi. Lampu mati sendiri, bau aneh, dan dia memotong dengan suara yang terdengar tegang. Ada suara langkah kaki, dan tadi malam aku melihat bayangan seorang wanita. Di tangga, Mbak Yuni menghela napas panjang. Dia melihat sekeliling seperti memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan kami. Sebaiknya kamu ke rumah Pak RT, katanya pelan. Cerita itu bukan omong kosong. Rumahmu memang berbeda. Aku memutuskan mengunjungi rumah Pak RT sekitar pukul 8 malam. Untungnya beliau masih terjaga. Ah, Dinda datang lagi ya? Ramah, iya Pak. Saya mau tanya lebih banyak tentang rumah saya. Beberapa hal aneh sudah mulai terjadi. Pak Sastro mengangguk perlahan. Dia mengundangku masuk dan menawarkan teh hangat. Kamu pasti merasakan hal-hal yang tidak biasa ya, katanya sambil menuangkan teh. Iya Pak, bisa saya tahu lebih detail tentang keluarga sebelumnya? Dia menatapku dengan tatapan penuh belas kasihan. Mbok Sari, begitu namanya. Dulunya dia dikenal sebagai dukun pesugihan. Banyak orang datang ke rumahnya, minta pertolongan, tapi katanya dia sudah mulai kelewatan. Ritualnya semakin aneh, dan korban pun mulai banyak. Apa maksudnya korban? Ada beberapa orang yang datang ke rumahnya, minta dibantu secara gaib, tapi kemudian menghilang. Atau sakit-sakitan, keluarganya protes. Tapi Mbok Sari tidak peduli. Dia bilang, itu akibat tidak tulus atau tidak membayar cukup. Aku merinding mendengar cerita itu. Lalu kenapa keluarganya sendiri meninggal? Pak Sastro menunduk sejenak. Itu yang paling mengerikan. Katanya, Mbok Sari melakukan ritual terakhir untuk mendapatkan kekayaan besar. Tapi ritualnya salah, malah menyerap nyawa keluarganya sendiri. Suaminya, anaknya, dan menantunya ditemukan tewas di ruang bawah tanah. Tubuh mereka tidak utuh. Aku menutup mulut dengan tangan. Cerita itu terlalu mengerikan. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya soal ini saat beli rumah? Yang jual rumah itu Om Darto, saudara jauh mereka. Katanya dia tidak tahu banyak. Mungkin juga tidak ingin ribut. Rumah itu sempat kosong selama 2 tahun. Tidak ada yang berani beli. Tapi kamu berani. Aku merasa dunia berputar. Semua yang terjadi di rumahku mulai masuk akal. Tapi bagaimana mungkin aku bisa tinggal di tempat seperti ini? Apakah ada cara untuk mengusir hal itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Sastro menggeleng pelan. Itu bukan hal yang bisa diselesaikan begitu saja, Neng. Kalau memang sudah mulai ganggu, artinya dia sudah menganggap rumah itu miliknya, dan kamu sudah menjadi bagian dari cerita itu. Malam itu aku pulang dengan perasaan hampa. Setiap langkahku terasa berat. Saat membuka pintu rumah, aku merasa seperti ada yang menatapku dari balik kegelapan. Di meja ruang tamu, aku menemukan sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Sebuah foto lama dengan wajah seorang wanita paruh baya yang sangat mirip dengan bayangan yang kulihat tadi malam. Di belakang, foto tertulis dengan tinta, untuk keluarga baru. Selamat datang di rumah kami. Tapi yang paling mengejutkan adalah tulisan kecil di pojok foto. Dinda, Putri Lestari, selamat tinggal.
2 hari setelah kejadian mengerikan itu, aku masih terguncang. Foto tua dengan nama lengkapku tertulis di sana membuatku merinding setiap kali memikirkannya. Bagaimana mungkin nama Dinda Putri Lestari tertulis di foto yang jelas-jelas dibuat bertahun-tahun lalu? Aku mencoba menghubungi Om Darto lagi, tapi nomor yang dia berikan tetap tidak aktif. Rasanya ada yang disembunyikan dariku, dan itu membuatku semakin tidak tenang. Hari Rabu pagi, saat aku sedang menyiapkan dokumen untuk kantor, aku mendengar suara aneh dari arah dapur, seperti seseorang sedang menggerakkan peralatan masak dengan cepat. Aku berjalan ke arah sana, tapi tidak menemukan apa-apa. Namun, di lantai dapur, aku menemukan pola serbuk aneh yang tersusun membentuk lingkaran kecil dengan simbol-simbol aneh. Di tengahnya, aku mengambil foto dengan ponsel dan mengirimkannya ke grup chat dengan Fitri. Fit, kamu tahu ini simbol apa? Tanyaku. Tidak tahu, tapi itu terlihat seperti simbol ritual. Kamu dapat ini dari mana? Dari lantai dapur? Aku tidak membuatnya. Fitri langsung meneleponku. Din, kamu harus hati-hati. Ini serius. Mungkin perlu cari dukun atau orang yang mengerti hal-hal seperti ini. Aku memang mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Rasionalitasku sebagai akuntan mulai goyah menghadapi realitas yang tidak masuk akal. Sore harinya, aku memutuskan membersihkan dapur. Saat aku menggeser rak pemanggang, aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada bagian dinding yang terasa kosong saat aku ketuk. Aku menekan-nekan bagian itu, dan ternyata ada panel kecil yang bisa dibuka. Di balik panel tersebut, aku menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi. Aku menyalakan lampu senter ponselku dan memasuki ruangan sempit itu. Ruangannya sempit dengan dinding yang tertutup simbol-simbol yang sama dengan yang kutemukan di dapur. Ada meja kecil dengan alat-alat aneh, belati kecil, lilin berwarna merah, potongan kain kuning, dan beberapa foto orang-orang yang tidak dikenal. Yang paling mengejutkan adalah sebuah jurnal kulit tua yang tergeletak di atas meja. Sampulnya sudah lusuh, tapi aku masih bisa membaca tulisan catatan Mbok Sari di sampulnya. Dengan tangan yang bergetar, aku membuka jurnal itu. Halaman pertama berisi tanggal dan catatan tentang ritual pertama. Aku mulai membaca dengan seksama. 15 Juli tahun 2020, ritual pertama untuk Enwi. Ratna, permintaan uang 50 juta. Ritual berhasil. Uang diterima dalam waktu seminggu. Tapi Enwi, Ratna sakit parah sebulan kemudian. Aku menelan ludah. Halaman-halaman berikutnya berisi catatan serupa dengan nama-nama orang dan hasil ritual yang selalu disertai konsekuensi buruk. Bagi klien, saat aku sampai di halaman terakhir, jantungku berhenti berdetak. Di sana tertulis, 23 Desember tahun 2023, ritual terakhir. Untuk keluarga sendiri, membutuhkan pengganti untuk kekekalan hidup. Korban, suami BP Slamet, anak Dwi, menantu Rina. Tapi ritual gagal. Mereka semua meninggal dalam waktu 1 jam. Tubuh mereka tidak bisa digunakan. Butuh pengganti baru. Mencari keluarga yang tersisa. Aku menoleh ke halaman berikutnya dan hampir jatuh pingsan. Di sana tertulis, pengganti yang dicari, Dinda Putri Lestari, anak kandung dari Slamet suami. Ditinggal sejak kecil karena diadopsi keluarga orang tua kandung Slamet yang tidak setuju dengan jalan hidup Mbok Sari. Tapi darah keluarga tetap mengalir. Saat tiba waktunya, dia akan datang. Rumah ini akan menjadi tempatnya. Aku terduduk lemas. Semua ini bukan kebetulan. Aku memang memiliki hubungan darah dengan keluarga ini. Tapi bagaimana mungkin Mbok Sari tahu aku akan datang ke rumah ini? Aku terus membaca. Di halaman terakhir ada catatan terbaru yang ditulis dengan tinta merah. 2026, rumah sudah terjual, pengganti sudah datang. Dinda Putri Lestari, siapkan ritual, waktunya tiba. Suara tiba-tiba dari belakang membuatku melompat. Aku menoleh dan melihat Mbak Yuni berdiri di pintu ruangan tersembunyi. Mbak Yuni, kamu kenapa ada di sini? Dinda, kamu tidak boleh ada di ruangan ini.
katanya dengan wajah pucat. Tempat ini berbahaya. Kenapa? Kamu tahu sesuatu? Mbak Yuni menghela napas panjang. Aku tahu, lebih dari yang kamu kira, Dinda. Keluarga Mbok Sari. Mereka membantuku dulu. Tapi kemudian apa? Keluarga mereka meninggal dan aku merasa bersalah. Aku yang memberitahu Mbok Sari tentang keberadaanmu. Dia bilang dia butuh keturunan darahnya untuk ritual terakhir. Aku merasa dunia berputar. Kenapa kamu lakukan itu? Karena dia bilang bisa menyembuhkan penyakit suamiku. Tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu akan seperti ini. Aku berdiri dengan cepat. Kamu harus memberitahuku semua ini sejak awal. Tapi dia sudah menulis namamu di jurnal itu sejak lama. Artinya, ini sudah ditakdirkan. Aku tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, lampu senterku mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Dari Keihon, aku mendengar suara langkah kaki yang familiar. Tap, tap, tap. Kali ini, suara itu datang dari dalam ruangan tersembunyi itu sendiri. Aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang sangat tua dan penuh dendam. Mbak Yuni menarik tanganku. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, tapi sebelum kami bisa bergerak, suara bisikan dingin terdengar dari kegelapan. Selamat datang, Dinda Putri Lestari. Akhirnya, kau pulang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Mbok Sari muncul dalam mimpi burukku. Wajahnya yang keriput, mata tajam yang menatapku penuh dendam, dan suara bisikannya yang menggema di kepalaku. Akhirnya, kau pulang. Aku bangun berkali-kali karena mimpi yang sama. Setiap kali terbangun, aku merasa ada yang mengamatiku dari balik kegelapan. Saat aku menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Tapi perasaan dingin di belakang leherku tidak pernah hilang. Sabtu pagi, aku menelepon Arman. Arman, aku butuh bantuanmu. Ucapku dengan suara bergetar. Din, ada apa? Kamu terdengar panik. Aku pikir rumah ini benar-benar angker. Dan yang lebih parah, aku menemukan hubungan darahku dengan pemilik sebelumnya. Arman langsung menawarkan datang ke Salatiga. Aku berangkat siang ini. Tunggu aku di stasiun. Saat menunggu Arman di stasiun, aku menceritakan semua yang terjadi kepada Mbak Yuni saat dia datang membawakan makanan. Mbak, kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Tanyaku. Mbak Yuni menunduk. Aku takut, Dinda, Mbok Sari. Dia bukan orang biasa. Dia bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak mereka. Aku terpaksa memberitahunya tentang keberadaanmu. Apakah masih ada cara untuk menghentikan ini? Sebelum Mbak Yuni bisa menjawab, aku melihat Arman datang dengan tas ransel dan ekspresi khawatir di wajahnya. Din, serunya saat melihatku. APA, yang sebenarnya terjadi. Aku membawa Arman ke rumah dan menceritakan semuanya. Dari kejadian pertama, hingga menemukan ruang tersembunyi dan jurnal Mbok Sari, Arman mendengarkan dengan seksama, sesekali menggelengkan kepala. Ini serius, Din. Kita butuh bantuan orang yang mengerti hal-hal seperti ini. Kamu kenal siapa? Ada temanku di Yogyakarta, Mbah Joko. Dia dukun. Tapi Arman ragu sejenak. Ini bisa sangat berbahaya. Malam harinya, aku mulai merasakan serangan baru. Tubuhku tiba-tiba terasa panas. Meski suhu ruangan normal, aku mulai menggigil tanpa alasan yang jelas. Luka-luka kecil mulai muncul di lenganku. Tidak dalam, tapi menyakitkan. Seperti digores dengan pisau yang sangat tajam. Bisa ini efek stres? Tanyaku kepada Arman. Tapi lukanya terlalu teratur. Lihat polanya, Din. Ini seperti simbol. Benar saja. Luka-luka itu membentuk pola yang sama dengan simbol yang kutemukan di dapur dan di jurnal Mbok Sari. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara aneh dari ruang tamu. Seperti seseorang sedang menangis pelan. Aku dan Arman berjalan ke sana dan melihat sesuatu yang membuat kami terpaku. Di tengah ruang tamu, terbentuk kolam air yang tidak berasal dari mana-mana. Air itu jernih, tapi sangat dingin. Di permukaannya, terlihat bayangan wajah-wajah orang yang sedang menangis. Tuhan, gumam Arman.
Salah satu bayangan mengangkat kepala dan menatap langsung ke arahku. Itu adalah wajah seorang wanita muda yang sangat cantik. Tapi matanya kosong. "Kau harus membantuku," bisiknya. Suara itu terdengar jelas, meski tidak ada yang berbicara. Aku mundur ketakutan, tapi kakiku seolah tertarik ke arah kolam itu. Ada kekuatan yang membuatku tidak bisa bergerak. Arman menarik tanganku dengan cepat. "Jangan lihat, Toto. Matamu." Tapi terlambat, bayangan-bayangan itu mulai keluar dari kolam. Wajah-wajah penuh kesedihan dan kemarahan mengelilingi kami. "Kau janji akan membantuku," bisik suara Mbok Sari dari kegelapan. "Keluargaku membutuhkan pengganti. Kau adalah darahku." Aku merasakan sakit hebat di dada. Napasku menjadi pendek dan tubuhku mulai kehilangan kekuatan. "Din," teriak Arman sambil mengguncang. Aku terjatuh ke lantai dan kolam air itu menghilang seperti tidak pernah ada. Tapi sakit di dadaku masih terasa. "Kita harus cari Mbak Joko," kata Arman dengan wajah pucat. Ini sudah terlalu jauh. Senin pagi, Arman menelepon Mbah Joko dan menjelaskan situasi. Sang dukun setuju untuk datang, tapi memberi peringatan. "Anak muda, ini bukan masalah biasa. Roh yang mengganggu ini sudah lama menunggu, dan dia tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Ada cara untuk mengusirnya?" Tanyaku lemah. "Ada, tapi kita harus menghadirkan roh itu dan memohon penjelasan." Dan Mbah Joko berhenti sejenak. "Kadang, untuk mengusir roh jahat, kita harus memberikan sesuatu sebagai ganti." Aku menelan ludah. "Apa maksudnya?" "Roh itu mungkin meminta korban. Bisa benda berharga, bisa nyawa." Berita itu membuatku ketakutan. Tapi aku tahu, jika tidak melakukan sesuatu, aku akan terus menjadi sasaran Mbok Sari. Malam itu, sebelum ritual dimulai, aku menulis surat wasiat singkat dan menyimpannya di laci meja. Jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya keluargaku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak menyangka, malam itu juga serangan bertubi-tubi akan dimulai. Bukan hanya dari dunia gaib, tapi juga dari masa lalu yang selama ini tersembunyi. Hari itu, tanggal 18 Juli tahun 2026, Mbah Joko akhirnya tiba di rumahku. Pria tua ini berusia sekitar 70-an tahun, dengan jenggot panjang dan mata yang tajam, seolah bisa melihat tembus dinding. Ia datang membawa tas kain coklat yang berisi berbagai benda ritual. "Dinda Putri Lestari," katanya sambil menatapku intens saat pertama kali bertemu. Anak Slamet yang ditinggal sejak kecil, darah keluarga yang sama. Aku terkejut mendengar dia langsung menyebut nama lengkapku dengan begitu tepat. "Mbah tahu banyak tentang keluargaku?" tanyaku sedikit. "Tapi roh yang mengganggumu, dia tahu semuanya tentangmu, bahkan sebelum kau lahir." Arman membantu Mbah Joko menyiapkan perlengkapan ritual di ruang tamu. Aku diminta duduk di tengah lingkaran garam dan bunga sage yang telah disiapkan. Mbak Yuni juga hadir. Wajahnya pucat dan penuh penyesalan. "Sebaiknya kita mulai sebelum matahari terbenam," kata Mbah Joko sambil menyalakan lilin berwarna merah dan hitam. Saat ritual dimulai, udara di sekitar kami terasa berat. Suhu ruangan seolah menurun drastis, dan napas terasa seperti menghirup es. Mbah Joko mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno sambil mengibaskan kemenyan. "Ya Rasulullah, Ya Rasul, all tot. Suara beliau menggema di ruangan. Tiba-tiba, lampu-lampu di rumah mulai berkedip. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan wanita yang sangat sedih. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. "Belum cukup kuat," gumam Mbah Joko. "Kita harus panggil dengan lebih jelas." Ia mengambil sebuah foto lama Mbok Sari dari jurnal yang kutemukan dan meletakkannya di tengah lingkaran. Saat itu juga, suhu ruangan turun drastis. Napasku menjadi berat, seolah ada yang menekan dadaku. Dengan suara yang terdengar dari kemana-mana, Mbok Sari akhirnya muncul. Bayangan itu materialisasi di tengah ruangan. Awalnya hanya kabut hitam yang berputar-putar, lalu perlahan membentuk sosok seorang wanita paruh baya dengan jilbab panjang
dan pakaian kuno. Wajahnya keriput, matanya tajam dan penuh dendam. "Anakku," bisiknya dengan suara yang menggema di kepala semua orang di ruangan. "Akhirnya kau datang juga." Aku merasa kakiku gemetar, tapi tidak bisa bergerak karena lingkaran perlindungan yang dibuat Mbah Joko. "Mbok Sari," kata Mbah Joko dengan suara tegas, "kenapa kau mengganggu anak ini?" Bayangan itu menatap Mbah Joko dengan tatapan tajam. "Darah dagingku, dia punya kewajiban pada keluarganya. Keluargamu sudah meninggal. Apa yang kau cari sekarang? Kebahagiaan abadi, kekuatan yang tak pernah pudar. Tapi ritualku gagal. Mereka semua pergi, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan ini." Bayangan itu mendekatiku. Meski tidak bisa melewati lingkaran perlindungan, tapi darah keluarga tidak bohong. Dia, Dinda, adalah penggantiku. Tubuh muda, darah murni. Dengan dia, ritualku bisa berhasil. "Tidak," seruku. "Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu." "Tidak?" Mbok Sari tertawa dingin. "Kau anak kandung Slamet, suamiku yang meninggal karena ritual yang gagal. Darahmu mengalir dalam tubuhku. Meski kau tidak tahu, aku yang menuliskan namamu di jurnal itu sejak lama. Aku yang mengatur agar rumah ini dijual kepadamu." Aku terpaku mendengar pengakuan itu. Semua ini memang sudah direncanakan sejak awal. "Kenapa harus aku?" tanyaku dengan suara bergetar. "Karena kau satu-satunya keturunan yang tersisa. Yang lain sudah mati, yang lain sudah pergi. Tapi kau adalah harapan terakhirku." Mbah Joko mengangkat tangan. "Jika kau ingin pengganti, aku bisa bantu carikan yang lain." "Tidak," bentak Mbok Sari. "Aku sudah menunggu terlalu lama. 3 tahun aku menunggu, menyusun ritual, menyiapkan segalanya. Aku tidak akan melepaskannya." Bayangan itu menghilang sejenak, lalu muncul kembali dengan lebih marah. "Jika kalian tidak menyerahkannya, maka semua orang di sini akan menderita. Satu persatu aku akan ambil." Tiba-tiba lampu mati total. Dari kegelapan terdengar suara tangisan dan jeritan. Mbak Yuni menjerit ketakutan. "Lihat!" teriak Arman. Di dinding ruang tamu terbentuk bayangan-bayangan orang-orang yang sedang berteriak kesakitan. Wajah-wajah itu terdistorsi, penuh rasa sakit dan ketakutan. "Itu korban-korbanku," bisik Mbok Sari. "Begitulah nasib mereka yang tidak tulus atau tidak membayar cukup. Begitulah nasib kalian semua jika tidak menuruti kemauanku." Aku merasakan sakit hebat di dada lagi. Napasku menjadi pendek dan darah terasa seperti membeku dalam uratku. "Dinda!" teriak Arman sambil menahan tanganku. "Tidak ada pilihan lain," kata Mbah Joko dengan wajah muram. "Kita harus melakukan ritual balasan." Tapi dia menatapku dengan tatapan sedih. "Ini bisa mengorbankan nyawamu." Aku menatap Mbah Joko, lalu menatap Arman dan Mbak Yuni yang ketakutan. Mereka semua datang untuk membantuku, tapi sekarang mereka juga terancam. "Ada cara lain?" tanyaku. Mbah Joko menggeleng pelan. "Ada satu, tapi harus dari hatimu sendiri. Kau harus memohon maaf, menyelesaikan dendam yang tertinggal dari masa lalu keluargamu. Aku bahkan tidak kenal keluargaku, tapi mereka kenal dirimu, dan mereka menunggumu untuk datang dan menyelesaikan hutang yang tertinggal." Bayangan Mbok Sari muncul kembali, kali ini dengan wajah yang lebih marah. "Cukup, aku tidak akan menunggu lebih lama lagi." Tiba-tiba, semua barang di ruangan mulai terangkat dan terlempar. Vaze, foto, perabotan, semuanya berterbangan seperti diterjang angin topan. Aku terjatuh dan terbentur meja. "Dien!" teriak Arman. Dalam kegelapan dan kekacauan itu, aku mendengar suara lembut dari kejauh. Suara seorang pria tua yang familiar. "Dinda, maafkan kami, maafkan keluargamu yang meninggalkanmu." Aku teringat akan foto-foto lama yang kutemukan di ruang bawah tanah. Salah satunya adalah foto seorang pria paruh baya yang sangat mirip denganku. "Suamiku," bising Mbok Sari dengan suara yang berbeda. Lebih sedih, lebih lemah. Sekilas,
bayangan itu berubah. Dari wajah marah menjadi wajah sedih, seorang nenek yang kehilangan segalanya. SLAMET ... gumamnya. Dalam sekejap, semua kekacauan berhenti. Barang-barang jatuh ke lantai dengan pelan. Lampu menyala kembali. Udara kembali normal. Bayangan Mbok Sari sekarang terlihat berbeda. Lebih tua, lebih lemah, dan penuh penyesalan. Kalian tahu tentang Slamet? Tanyanya dengan suara rapuh. Aku bangkit perlahan, merasakan luka-luka di tubuhku. Dia ayahku, suamiku, ayahmu. Mbok Sari menangis. Aku mencintainya, tapi aku juga ingin memberinya kehidupan yang lebih baik. Aku melakukan ritual demi uang, demi kemakmuran keluarga, tapi semuanya salah. Bayangan itu duduk di lantai, menangisi kesalahannya. Mereka semua meninggal karena keserakahanku. Aku yang menyuruh mereka ikut ritual terakhir. Aku yang bilang itu aman. Tapi semuanya gagal. Selasisku pelan. Ya, dan sekarang aku hanya sendirian dalam kegelapan ini. Selama bertahun-tahun, mencari cara untuk memperbaiki kesalahanku, mencari keturunan yang bisa membantuku. Aku merasa kasihan padanya, tapi aku juga tahu, belas kasihan tidak bisa menghapus dosa yang telah dilakukannya. Ada cara untuk memperbaiki ini? Tanyaku. Mbah Joko mengangguk perlahan. Ada, tapi harus dengan pengorbanan dan permohonan maaf yang tulus dari kedua belah pihak. Ritual balasan pun dimulai. Kali ini bukan untuk mengusir, tapi untuk memohon maaf dan memberikan jalan keluar bagi roh yang menderita selama bertahun-tahun. Tapi apa yang akan dikorbankan? Dan apakah aku siap untuk itu? Pertanyaan itu menggema di pikiranku saat ritual semakin dalam berjalan, dan rahasia keluargaku yang selama ini tersembunyi mulai terbongkar satu persatu. Ritual balasan berlangsung selama 3 jam. Mbah Joko membaca mantra-mantra kuno sambil membakar kemenyan dan mengelilingiku dengan lilin putih. Udara di ruangan terasa sakral, berbeda dengan suasana mengerikan sebelumnya. Bayangan Mbok Sari terus berubah, kadang marah, kadang sedih, kadang bahkan menangis, torsidu-sidu, seperti nenek yang kehilangan cucunya. Sudah lama aku menunggu ini, katanya dengan suara rapuh. Kehadiranmu membuatku ingat akan kehidupanku yang dulu. Aku duduk bersila di tengah lingkaran, merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam keheningan ritual, aku mulai melihat gambaran-gambaran samar dari masa lalu. Seorang pria paruh baya dengan wajah yang sangat mirip denganku sedang duduk di teras rumah yang sama. Di sampingnya duduk seorang wanita cantik yang menggendong bayi kecil itu. Itu ayah dan ibuku, tanyaku lirih. Slamet dan Kartini, jawab Mbok Sari dengan suara sedih. Mereka sangat mencintaimu, Dinda, tapi nenekmu tidak setuju dengan jalan hidupku. Dia mengatakan bahwa aku akan merusak keluarga. Gambaran itu berubah. Aku melihat seorang nenek tua dengan wajah keras sedang berdebat sengit dengan Mbok Sari. Nenek Slamet, bisik Mbok Sari. Ibu, dia bilang, jika aku terus melakukan ritual, aku akan menghancurkan keluarganya. Tapi aku tidak mendengarkan. Aku terlalu tamak. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku saat melihat betapa cintanya orang tua kandungku padaku. Meski mereka harus melepaskanku karena tekanan keluarga besar, tapi kenapa mereka tidak mengambilku kembali? Tanyaku. Karena mereka meninggal dalam ritual yang gagal. Mereka rela mati demi menyelamatkanmu dari pengaruh burukku. Dan Nenek Slamet, dia juga meninggal setahun kemudian karena sakit hati. Mbah Joko mengangkat tangan. Jika ingin damai, kau harus memberikan sesuatu sebagai ganti. Sesuatu yang berharga bagi roh yang menderita. Aku menatap Mbok Sari. Apa yang kau inginkan? Bayangan itu menatapku dalam-dalam. Aku ingin maaf. Maaf atas semua kesalahanku. Tapi juga aku ingin keluargaku kembali utuh. Meski hanya dalam kenangan. Aku mengangguk perlahan.
Aku juga ingin keluargaku utuh, tapi mereka sudah tiada. Tidak semua, kata Mbok Sari. ADA, satu hal yang masih bisa menyatukan kita, kenang-kenangan yang paling berharga dari Slamet. Aku teringat akan sebuah kotak kecil yang selalu dibawa ayahku. Kotak berisi foto keluarga dan surat-surat cinta dari ibuku. Benda itu sangat berharga bagiku, karena merupakan satu-satunya kenangan tentang orang tua kandungku. Tapi itu satu-satunya kenanganku tentang mereka. Ucapku pelan. Kau harus memilih, kata Mbayoko, antara benda itu atau nyawamu sendiri. Aku menatap Arman yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat karena khawatir. Mbak Yuni juga menatapku dengan tatapan penuh belas kasihan. Kenapa harus benda itu? Tanyaku. Karena di dalam kotak itu tersimpan energi cinta yang tulus dari Slamet dan Kartini. Energi itulah yang bisa menyatukan keluarga yang terpisah oleh kematian. Jika kau rela mengorbankannya, maka roh-roh yang menderita bisa tenang. Aku merenung sejenak, memikirkan semua pengorbanan yang telah dilakukan keluargaku untukku. Ayah dan ibuku yang meninggal demi menyelamatkanku. Nenek Slamet yang sakit hati karena kegagalannya sebagai ibu mertua. Dan Mbok Sari yang terjebak dalam penyesalan selama bertahun-tahun. Jika aku memberikan kotak itu, apa kalian semua akan tenang? Tanyaku. Ya, jawab Mbok Sari. Kami akan pergi dengan tenang. Tidak akan mengganggumu lagi. Aku bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Di Lashimaj, aku mengeluarkan kotak kecil berwarna coklat tua yang selalu kubawa kemana-mana. Di dalamnya ada foto keluarga, surat-surat cinta, dan sebuah kalung emas kecil yang selalu dipakai ibuku. Saat aku membuka kotak itu, aroma parfum ibuku yang familiar tercium. Aku merasakan sakit di hati karena harus melepaskan kenangan ini. Kembali ke ruang tamu, aku menyerahkan kotak itu kepada Mbah Joko. Ini, kataku dengan suara bergetar. Ambil saja. Mbah Joko menerima kotak itu dengan hormat. Saat dia membuka tutupnya, cahaya keemasan perlahan memancar dari dalam kotak. Foto-foto keluarga mulai bersinar dan surat-surat cinta itu terangkat, seolah ditiup angin lembut. Indah sekali cinta yang tulus, gumam Mbok Sari dengan suara penuh kerinduan. Bayangan itu mulai berubah lagi. Wajahnya menjadi lebih muda, lebih damai. Dari kegelapan muncul bayangan-bayangan lain. Seorang pria paruh baya yang sangat mirip denganku, seorang wanita cantik dengan bayi di gendongannya, dan seorang nenek tua dengan wajah yang penuh penyesalan. Slamet, panggil Mbok Sari. Maafkan aku, Sari, jawab bayangan Slamet. Maafkan, aku yang tidak bisa melindungimu. Kita semua salah, kata bayangan nenek Slamet. Kita semua terlalu keras kepala. Bayangan Kartini, ibuku, menghampiri Mbok Sari. Sari, lihatlah anakmu. Dia sudah dewasa dan cantik. Dia datang untuk menyatukan kita. Aku merasakan air mata mengalir deras saat melihat keluargaku yang selama ini hanya ada dalam foto dan kenangan, kini hadir di hadapanku dalam bentuk bayangan spiritual. Dinda, panggil bayangan ibuku. Anakku yang cantik, maafkan kami yang harus meninggalkanmu. Tidak, Ibu. Aku yang harus memaafkan kalian semua, dan juga memaafkan diriku yang selama ini tidak tahu tentang kalian. Mbah Joko mulai membaca mantra penutup. Cahaya keemasan dari kotak itu semakin terang, menyelimuti semua bayangan spiritual. Sekarang kalian bisa pergi dengan tenang, katanya. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penyesalan, hanya cinta yang abadi. Satu persatu, bayangan itu mulai menghilang. Mbok Sari menatapku untuk terakhir kalinya dengan tatapan penuh syukur. Terima kasih, Dinda. Kau telah menyelamatkan kami. Dengan suara yang semakin samar, mereka berbisik, selamat tinggal dan selamat hidup. Cahaya keemasan itu perlahan memudar dan rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang damai. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi tekanan di dada. Aku jatuh berlutut
merasakan kehilangan yang luar biasa. Bukan karena takut, tapi karena harus melepaskan kenangan yang paling berharga. Arman berlari menghampiriku. Din, kau baik-baik saja? Aku mengangguk pelan. Aku baik, tapi aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi kau mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kata Mbah Joko sambil menepuk pundakku. Kau mendapatkan perdamaian dan kau menyelamatkan banyak jiwa. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah ini, aku bisa tidur dengan tenang tanpa mimpi buruk. Tapi di dalam hatiku masih ada rasa rindu yang luar biasa akan keluargaku yang sebenarnya. Tidak lama setelah ritual selesai, Om Darto tiba-tiba muncul di rumahku. Wajahnya pucat dan ketakutan. Dinda, aku dengar ada ritual di rumahmu. Apa yang terjadi? Aku menatapnya dingin. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang sejarah rumah ini? Om Darto menunduk. Aku tidak tahu akan seperti ini. Aku hanya ingin menjual rumah itu dan melupakan masa lalu yang kelam. Kamu tahu tentang Mbok Sari, tentang keluargaku. Dia mengangguk perlahan. Aku, saudara, sepupu Slamet. Aku tahu semua tentang keluarga itu. Dan aku yang memberitahu Mbok Sari tentang keberadaanmu. Aku terpaku. Kenapa? Karena dia bilang bisa menghubungkanmu dengan keluargamu yang sudah tiada. Tapi aku tidak tahu akan membawa bencana seperti ini. Aku merasakan amarah yang luar biasa. Tapi saat melihat wajah penyesalan di wajah Om Darto, amarah itu perlahan hilang. Sekarang semuanya sudah berakhir, kataku pelan. Tapi kau harus membantuku mengungkap semua kebenaran tentang keluarga kami. Om Darto mengangguk. Apapun yang bisa kulakukan. Malam itu juga, aku mulai menulis kisah keluargaku. Kisah tentang Slamet dan Kartini, tentang Mbok Sari dan Nenek Slamet. Kisah tentang cinta, kesalahan, dan pengampunan. Dan di akhir tulisan itu, aku menulis, keluarga kami mungkin terpisah oleh kematian, tapi cinta yang tulus akan selalu menyatukan kami. Terima kasih untuk semua pengorbanan kalian. Sekarang, biarkan kami semua beristirahat dengan damai. Saat aku menyelesaikan tulisan itu, aku merasakan angin sepoi-sepoi membelai wajahku. Angin yang lembut, hangat, dan penuh kasih sayang. Aku tahu mereka semua sudah pergi, tapi cinta mereka akan selalu ada dalam hatiku. 3 hari setelah ritual penenangan, Om Darto membawa semua dokumen keluarga Slamet ke rumahku. Ia menyesal telah menyembunyikan kebenaran selama ini. Aku takut akan reaksi keluargamu yang mengadopsimu, katanya sambil menyerahkan berkas-berkas. Tua, mereka tidak akan menerima jika tahu kau anak Mbok Sari. Aku menerima dokumen itu dengan tenang. Mereka sudah meninggal, Om. Dan aku sudah dewasa. Aku berhak tahu kebenaran. Dokumen-dokumen itu berisi surat-surat dari Nenek Slamet, foto-foto keluarga, dan katitan-katitan pribadi Mbok Sari. Dari situ aku tahu bahwa ibuku, Kartini, sebenarnya tidak setuju dengan jalan hidup mertuanya, tapi terpaksa mengikutinya karena cinta pada ayahku. Kenapa kau tidak pernah mencariku? Tanyaku. Om Darto menggeleng sedih. Keluarga yang mengadopsimu melarang kami semua. Mereka bilang kau akan tercemar oleh pengaruh buruk Mbok Sari. Mbah Joko kembali ke rumahku malam itu. Ia membawa kabar penting. Roh-roh itu masih belum sepenuhnya pergi, katanya. Mereka buat ritual terakhir untuk benar-benar tenang. Apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan ritual pembebasan. Tapi kali ini kau yang harus memimpinnya. Karena kau satu-satunya keturunan yang tersisa. Ritual itu diadakan di ruang bawah tanah yang kuterobos sebelumnya. Mbah Joko membawa alat-alat ritual, belati suci, lilin putih, dan tanah dari makam keluarga Slamet yang ia bawa dari desa asal. Kau harus membaca mantra ini 3 kali, kata Mbah Joko sambil memberiku secarik kertas dengan tulisan Jawa kuno. Dan kau harus memberikan sesuatu sebagai pengganti. Aku menatapnya. Apalagi kenang-kenangan terakhir yang mengikatmu dengan masa lalu kelam itu.
Aku mengerti maksudnya. Kalung emas kecil yang selalu kupakai, warisan dari ibuku. Benda itu sangat berharga bagiku secara emosional. Malam ritual tiba. Aku turun ke ruang bawah tanah dengan kalung itu di tangan. Udara di sana terasa berat, penuh dengan energi yang belum terselesaikan. Mbah Joko menyalakan lilin-lilin dan membakar dupa khusus. Aku mulai membaca mantra dengan suara yang bergetar. Saat mantra pertama selesai, udara mulai berputar-putar. Bayangan-bayangan keluargaku muncul kembali, kali ini dengan wajah yang lebih damai. Anakku, panggil bayangan ibuku. Sudah saatnya kita semua pergi, jawabku sambil menangis. Sudah saatnya kalian beristirahat. Aku meletakkan kalung itu di altar kecil yang disiapkan Mbah Joko. Saat kalung itu menyentuh permukaan kayu, cahaya keemasan kembali memancar. Mantra kedua dan ketiga membuat suhu ruangan semakin dingin. Tapi kali ini, dingin yang menyenangkan, seperti sentuhan tangan lembut. Sampaikan salamku pada keluarga yang mengadopsimu, kata bayangan Nenek Slamet. Mereka baik telah merawatmu. Sampaikan terima kasih pada Mbak Yuni, tambah Mbok Sari. Dia yang merawat rumah ini selama aku pergi. Ritual berakhir dengan ledakan cahaya yang luar biasa terang. Saat cahaya itu memudar, semua bayangan telah hilang. Ruang bawah tanah kembali menjadi ruang biasa, tanpa energi mistis yang mengganggu. Aku naik ke atas dengan perasaan lega yang luar biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Tapi di leherku, aku merasakan kehangatan aneh. Saat aku menatap cermin, aku melihat bekas kalung itu masih ada, tapi sekarang berupa tato kecil berbentuk kalung emas. Mbah Joko tersenyum melihatnya. Itu tanda bahwa mereka semua masih bersamamu. Bukan beban, tapi sebagai cinta yang abadi. Aku menyentuh tato itu dengan lembut. Terima kasih untuk semuanya. Sebulan telah berlalu sejak ritual terakhir. Rumahku kini terasa hangat dan damai, seperti rumah pada umumnya. Tidak ada lagi suara langkah kaki misterius, tidak ada lagi bau aneh, dan lampu tidak pernah mati sendiri lagi. Mbak Yuni sering berkunjung, membawakan makanan tradisional. Ia meminta maaf atas keterlibatannya dalam masalah ini. Aku sudah merasa bersalah selama ini, katanya sambil menangis. Kalau saja aku tidak memberitahu Mbok Sari tentang keberadaanmu. Tidak apa, Mbak. Sekarang semuanya sudah berakhir dengan damai, jawabku sambil memeluknya. Arman juga sering datang setiap akhir pekan. Ia membantuku merenovasi rumah untuk menghilangkan kenangan kelam masa lalu. Kau yakin tidak ingin pindah? Tanyanya saat kami sedang mengecat dinding ruang tamu. Aku sudah terlalu banyak meninggalkan tempat. Sekarang saatnya aku menetap dan membangun kehidupan baru di sini, jawabku. Om Darto juga mulai terbuka tentang masa lalu keluargaku. Ia membantuku menghubungi kerabat jauh di desa asal keluarga Slamet untuk memperbaiki makam yang terbengkalai. Keluarga Slamet dulunya dihormati di desa, katanya, tapi setelah kejadian itu, nama mereka jadi tercoreng. Kami melakukan upacara pemakaman ulang yang sederhana dengan bantuan kerabat desa, makam Mbok Sari, Slamet, Kartini, dan anggota keluarga lainnya diperbaiki dan diberi doa agar mereka beristirahat dengan damai. Saat upacara selesai, seorang nenek tua mendekatiku. Nak, kau anak Dinda ya? Tanyanya. Aku mengangguk heran. Iya, Mbah. Kenapa? Nenekmu yang mengadopsimu. Dia sering cerita tentangmu. Katanya kau anak yang baik dan cantik. Dia bilang kalau suatu hari kau akan datang mencari akar-akarmu. Aku terkejut. Nenek tahu tentang keluarga asalku? Ya, dia tahu semua. Dan dia juga sudah memaafkan semua orang di keluargamu. Dia bilang, semua orang berhak mendapatkan pengampunan. Hatiku terharu mendengar itu. Ternyata, nenek dan keluarga pengangkatku selama ini tidak pernah membenciku karena asal-usulku. Mereka malah sudah memaafkan semua. Beberapa minggu kemudian, aku menerima paket dari kantor pos. Isinya adalah sebuah album foto tua dan surat dari notaris. Dalam surat itu tertulis
bahwa nenek pengangkatku telah membuat wasiat untukku sebelum meninggal 2 tahun lalu. Di dalam album foto itu, ada ribuan foto kenangan masa kecil kuku, surat-surat dari sekolah, dan sebuah surat terakhir yang ditulis nenek untukku. Anakku yang kucintai, jika kau membaca surat ini, berarti kau sudah dewasa dan siap mengetahui kebenaran. Kami tidak pernah menyesali keputusan mengangkatmu, karena kau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami tahu tentang keluarga aslimu, dan kami juga tahu bahwa mereka mencintaimu sangat dalam. Jangan pernah merasa malu atau takut dengan asal-usulmu. Yang penting adalah cinta yang tulus dan kebaikan yang kau lakukan dalam hidup ini. Kelly, aslimu sekarang sudah tenang, dan kami juga akan selalu mendoakan kebahagiaanmu. Rumah ini adalah milikmu sekarang. Gunakanlah untuk membangun kehidupan yang penuh cinta dan damai dengan cinta selalu. Nenek yang mencintaimu. Aku menangis membaca surat itu. Ternyata selama ini aku tidak sendirian. Ada orang-orang yang mencintaiku, baik keluarga darah maupun keluarga yang membesarkanku. Musim hujan tiba, aku sedang duduk di teras depan menikmati teh hangat saat tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Instingku langsung waspada, tapi kemudian aku tersenyum. Itu hanya suara tetangga kecil yang sedang bermain di halaman sebelah. Aku menatap rumahku yang sekarang sudah benar-benar menjadi rumah. Dinding yang dulu terasa dingin kini hangat. Taman yang dulu terlihat suram kini hijau dan indah. Mbah Joko datang berkunjung beberapa hari kemudian. Ia membawa kabar gembira. Semua roh itu banner-banner sudah tenang sekarang, katanya. Aku bisa merasakannya. Energi negatif di rumah ini sudah hilang sepenuhnya. Terima kasih Mbah atas semua bantuanmu. Bukan aku yang membantumu, Nak. Kau sendiri yang memiliki kekuatan untuk menyatukan dan memaafkan. Itu yang paling penting. Aku memutuskan menulis buku tentang pengalamanku. Bukan untuk menakut-nakuti orang, tapi untuk berbagi pelajaran tentang pentingnya memaafkan, menerima, dan mencintai tanpa melihat masa lalu. Beberapa bulan kemudian, buku itu diterbitkan dengan judul Prahara Rumah Dinda, Kisah Penebusan dan Pengampunan. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh ceritaku tentang pentingnya memaafkan dan menerima masa lalu. Rumahku kini sering dikunjungi teman dan tetangga. Mereka datang bukan karena rasa takut, tapi karena suasana damai dan hangat yang terpancar dari tempat ini. Suatu malam, saat aku sedang menulis di ruang tamu, aku merasakan angin sepoi-sepoi yang sangat familiar. Aku menutup laptop dan menatap ke arah jendela. Di sana, aku melihat bayangan samar seorang wanita dengan jilbab panjang sedang melambaikan tangan. Tapi kali ini, senyumnya begitu hangat dan penuh cinta. Aku melambaikan tangan kembali. Terima kasih untuk semuanya. Bayangan itu menghilang dengan senyuman terakhir, dan aku tahu kali ini benar-benar selamat tinggal. Bukan selamat tinggal yang menyedihkan, tapi selamat tinggal yang penuh cinta dan terima kasih. Aku kembali menulis dengan hati yang tenang. Rumah ini sekarang banner-banner milikku, tempat untuk bermimpi, mencintai, dan membangun masa depan yang cerah. Dan di leherku, tato kecil berbentuk kalung emas masih terlihat. Bukan sebagai pengingat masa lalu yang kelam, tapi sebagai simbol cinta yang abadi dari keluarga yang telah memberiku pelajaran paling berharga dalam hidup.